Halo guys, nama gue Stefan dari StuffTech, dan di video kali ini kita bakal revisit lagi, yaitu si Huawei P30 Pro. Seperti di judul, harganya dia slowly but surely turun dikit-dikit lah. Pas gue pertama review 2021 kan dia masih di 4 jutaan, 2024 udah mulai sekitar 3 jutaan, dan sekarang udah di 2,5 juta aja, lebih tepatnya segini. Cuma ini beda varian, ini 825GB, jadi storage lebih besar. Cuma kelemahannya ini emailnya di write. Cuma ini gue beli di store, harusnya sih bagus-bagus produknya, kita lihat aja. Ini gue beli di store yang sama waktu itu kayak gue beli Meizu 21, jadi ya kita lihat aja. Dan untuk di harga segitu, kita bahas dulu spek singkatnya, kalian bisa pause. Dia pakai Kirin 980 7nm, terus dia punya layar sebesar 6,7 inci OLED display, cuma ini masih 60Hz ya, masih UFS 2.1 juga, belum 3.1 kayak di P40 Pro, tapi harusnya it's still okay. Terus dia pakai USB Type-C, udah 3.1, tapi dia udah pakai optical fingerprint, dan baterainya oke lah untuk saya 4200 mAh baterai. Seperti itu, langsung aja kita buka untuk si boxnya sendiri. Untuk kondisi sih, kalau gue lihat dia katanya kondisinya unit only ya, jadi batangan aja. Kita lihat aja. Kita buka si plastik atau si box kreseknya ini seperti biasa, kresek packing dari kurirnya. Dan ini gue pakai kurir Paxel. Paxel tuh gila ya, kalau misalnya kalian pernah pakai Paxel. Gue beli di Jakarta, dan ini gue kan di Bandung ya. Itu gak sampai sehari loh, maksudnya same day malah, jadi bukan besok baru sampai. Dikirim jam kayak 9-10 pagi tadi, nyampe jam 8 malam. Kayak that's crazy dude. Padahal beda kota loh. Paxel emang gila sih kalau masalah pengiriman, dia cepatnya minta ampun. Cuma saya nggak semua toko kadang support Paxel. Oke, kita langsung aja buka. Bam. Kita lihat aja. Oke, di dalamnya di bubble wrap lagi. Kita buka lagi bubble wrapnya. Ini gue beli yang warna hero colornya waktu itu tuh warna kayak biru keijauan gitu ya. Kayak bukan biru keijauan, sorry, biru keunguan. Ya sama kayak pas gue review 2 tahun yang lalu bisa dibilang. Kita lihat aja. So, ini dia untuk HP-nya. Let's see kemulusannya ya. Kata si seller sih ini cukup mulus. Dan untuk email dia di write, bebas reset juga. Jadi harusnya untuk email sih nggak usah terlalu khawatir ya. Kita lihat. Cuma kelemahan email di write tuh, buat yang banyak nanya, dia biasanya nggak bisa dipakai buat mobile banking itu aja. So, seperti ini untuk HP-nya. Oke, di atas ini ada kayak bekas titik-titik gitu ya. Oh, ini colornya udah mulai hilang, udah kegarus, kegerus warnanya nih. Baru nyadar gue. Nah, ini di atas. Iya, warnanya udah. Jadi ya, ternyata gitu dia materialnya. Jadi kan dia material clear gitu. Jadi atasnya bisa kita lihat dia sama bawahnya udah kelihatan wear-nya ya. Dia udah mulai lepas, dan ini sih bukan gara-gara pernah dibuka, karena ini masih rapet banget sampingnya. Terus biasa kalau udah kebuka tuh kelihatannya ada bekas kayak si metalnya tuh kayak garis-garis, ini enggak, masih mulus. Jadi ya ini mah dia memang udah ini sih, atasnya udah wear out. Cuma memang gitu ya, agak merinding ya ngeliat. It's okay. Dan untuk depan kemulusannya ini cukup mulus, hampir nggak ada scratch sama sekali, bagus sih. Button juga masih snappy. Bawahnya juga, ya ini salah satu yang good news. Dia Type-C portnya kelihatan udah banyak dipakai, jadi belum pernah diganti juga, that's nice. Dan gue lupa lagi, ini pas rilis tuh dia SIM-nya tuh dual SIM, apa ada micro SD ya, lupa lagi. Kita lihat aja. Oke, jadi dia tuh SIM-nya dual SIM ya, cuma memang nggak ada micro SD. Dia 825GB harusnya udah cukup sih ya. Oke, dan langsung aja kita nyalain. Sambil nunggu dia nyala, gue bahas dulu untuk si spek belakangnya, kamera. Ini kamera menurut gue sampai sekarang pun masih oke banget ya. Ini setupnya dia pakai triple kamera, main kamera di 40 megapiksel, itu yang ada optical stabilization. Kamera kedua itu periscope di 8 megapiksel, tapi bisa 5 times optical zoom ya. Kinda insane. Dan juga kamera ketiganya ini 20 megapiksel, ultra wide, bisa nge-record sampai 4K. Kalau nggak salah dulu kamera depan dia bisa nge-record sampai 1080p, 30 fps, dan itu punya megapiksel sebesar 32 megapiksel. So, kita udah masuk, dan seperti biasa ini di password, jadi gue harus minta passwordnya ke si sellernya dulu. Gue mau setup dulu, kita install beberapa aplikasi, dan pas gue install gue penasaran gimana juga performance-nya. I'll be back soon. Alright, udah gue setup si Huawei P30 Pro. Pas awal gue setup, gue sempat mikir ini gue kira udah diganti layarnya, karena gue mikir kok ini kayak tebel ya bezel. Tapi ternyata pas gue lihat video-video gue sebelumnya memang setebel ini atas bawahnya. Tapi at least di atas bawahnya ya masih somewhat simetris lah ya, walaupun cukup tebal. Samping kanan kiri juga untuk edge agak tebal, tapi ternyata emang gitu dari dulu. Memang ini HP lama ya, jadi gue harus maklumin. Oke,
kita balik lagi ke si fingerprint, kita coba tes bagaimana biometrik. Dia walaupun udah pakai optical fingerprint, tapi memang ini optical fingerprintnya bukan yang kayak zaman sekarang yang snappy gitu ya. Ini agak lambat, jadi bisa kita lihat kalau gue scan. Ya, kudu mikir, harus mikir bentar. Bisa kita scan dalam keadaan mati ya. Tuh, jadi kayak 1 detik lah ya speednya gitu. Cuma yang agak kurang juga memang kalau tangan kita terlalu kering. Nah kayak gini nih, dia karena suka nggak mau. Nah, harus agak neken dikit, jadi kita nggak bisa cuma rest our finger. Itu kan suka nggak mau. Make sure your finger covers the entire. Kita terus agak tekan dikit, baru mau. Itu ya, zaman-zaman seperti optical fingerprint ngikutin gue sama Google Pixel 6 fingerprintnya kalau bisa kalian ingat. Oke, kita tes untuk si software sendiri udah di mana. Jadi right off the bat ini kalau bisa kita beli, gue ini tuh ada di software andukan Android ya. Androidnya Android 10, dia di EMUI 11, tapi ini udah ada update buat ke EMUI 12. Bisa kita lihat nih, new version 12 ya. Dan gue udah nanya juga ke Sararel, ini nggak apa-apa bang kalau misal update, kan ini kan emailnya di write ya, apakah bebas reset dan update, dan katanya dia aman-aman aja untuk update. Jadi ini di write yang advance lah ya, jadi aman. Dan ini karena di write bisa kita lihat, jadi SIM juga kedetek nih, Excel Axiata, dan kalau di write biasanya sih tahan lama atau even bisa permanen selamanya, jadi bagus lah ya. Oke, seperti itu. Dan gue mau bahas untuk displaynya sendiri sebelum kita ke UI feel. Display, ini dia bisa gue bilang bagus ya displaynya nih. Dia resolution bisa high atau low. Low ini 720p, high di 1080p. Dan ini kualitasnya oke. Nih, pakai wallpaper Miyabi. Kerasa vibrant gambarnya, tapi nggak vibrant amat. Dan even di tahun 2026 sekalipun, ini udah 7 tahun lah ya, gue nggak ngerasa ada shadow. Mungkin agak sedikit lah merah dikit, tapi overall masih oke banget. Dan yang gue salut juga ini dari full brightness-nya. Ini kita udah full brightness, cukup terang ya untuk HP umur segini. Dan juga dia layarnya kan nggak 90Hz, nggak 120Hz, nggak high refresh rate. Dia di 60Hz, tapi untuk 60Hz ini cukup snappy. Itu yang gue suka sama HP yang nggak dapet software gitu. Memang dia nggak dapet software, security-nya agak risky dan agak tua, tapi kalau dia masih Android 10 dan kita tahu Huawei cukup oke software-nya, jadi ini kerasanya gue bisa bilang kayak HP 5-7 jutaan zaman sekarang loh snappiness-nya. Kayak kita buka Google, buka Play Store tuh, kelihatan nggak? Kelihatan cepetnya gitu, snappy-nya tuh masih kerasa banget. Padahal ini pakai Kirin 980 yang udah cukup lama 7 nanometer, tapi masih kerasa kenceng. Ya, RAM 8GB juga masih ngebuat HP-nya jadi snappy banget. Kita buka foto gitu, kita buka kamera, dia instan gitu, masih cepet. Penasaran gue Huawei P40 Pro gimana? Karena kan P40 Pro dia chipsetnya lebih bagus, dan P40 Pro tuh dia udah 90Hz ya, pasti lebih mantep banget. Tapi ya, overall, ini gue nggak ngerasa kayak pakai HP umurnya 7 tahun. Kayak baru dah, cuma kelemahannya dari refresh rate aja kelihatan agak tua. Tapi saat itu, it feels snappy dude, so that's good ya. Gimana untuk masalah si haptic? Haptic di sini sebenarnya oke. Kalau misalnya kita mau coba pencet gini, dia ada haptic ya. Hapticnya kayak bisa dibilang antara jelek sama bagus. Jadi masih kedengeran suara bus, tapi suara pepeknya juga kedengeran tengah-tengah lah. Dan dia nggak kuat-kuat amat. Cuma yang agak kurang ya pastinya ini zaman dulu ya, Android 10 ya, MUI 11, zaman dimana memang haptic itu belum di mana-mana gitu di OS. Jadi memang ini hapticnya tuh kayak kita ngatur volume aja ya. Dia nggak ada haptic sama sekali. Ngunci, buka fingerprint itu nggak ada haptic. Ngetik keyboard juga kalian harus aktifin sendiri hapticnya. Jadi dia dikit banget penempatan hapticnya ya. Ini kayak HP zaman dulu. Itu sih. Dan kira-kira bagaimana untuk speakernya? Tadi gue tes dikit-dikit aja buat dengerin lagu. Dan gue bisa bilang speakernya ini memang cuma satu mono ya. Tapi yang gue suka sama zaman dulu tuh speaker mononya rata-rata oke. Jadi memang dia tetap kelemahan mono, sound stage-nya kurang, separasinya kurang, tapi cukup jernih dan sangat enak didengar. Ya gue bisa bilang, kalau bisa gue suruh pilih, dibanding apa ya, kemarin yang gue review ya, udah lama sih kayak IQ Z10 gitu. Yang dual speaker, gue mending ini, karena dual speaker di situ agak cempreng, di sini si vokalnya tuh kerasa jernih. Misalnya kita mau, inilah ya, Nogla and Terrorizer, Lego Skandal. Nah kalian coba dengerin ya, gue volume di sekitar 70%. My head is fried. We literally just talked about KSI, Call of Duty 4. Ya kan, jadi bukan yang paling keras, kalian harus volumenya kayak hampir full, tapi suaranya enak, masih oke lah. Dan untuk baterai juga gue bisa bilang, ini walaupun udah tua banget, tapi seperti biasa optimisasi si Huawei atau EMUI, pas zaman masih EMUI ya, bukan pakai Harmony OS, cukup bagus. Jadi bisa dibilang standby oke. Kemarin gue sempet ngecas, gue cabut jam 1 kalau nggak salah, dan gue bangun jam 8:30. Gue lihat dia cuma turun 1%, jadi standby-nya oke, dan juga masih bagus dia. Karena itu mungkin kelebihan seperti gue bilang tadi, dia pakai software yang lama, jadi masih stuck di masa itu aja gitu kebagusannya. Kan biasa kalau software update jadi keberatan, cepat boros lah apa, karena dia masih pakai software yang lama.
masih oke, itu positif ya. Kelemahannya pasti security dan update-nya mungkin nanti aplikasi nggak support ya. Tapi kita langsung tutup video ini dengan foto. Jadi untuk foto kita langsung coba tes foto ya. Kita coba tes foto nih. Kita coba tes foto si Red Bull. Dan untuk focus distance-nya dia ya oke lah, kayak ngikutin gue focus distance-nya sama itu. Sama iPhone 14 Pro. Oke, ini pakai main kameranya. Ini pakai ultra wide-nya. Dia ultra wide-nya juga karena ini flagship ya. Ada fokus, ada autofocus. Jadi kalian bisa foto ultra wide seperti ini. Atau bisa agak zoom seperti ini. Pretty good. Dan ini untuk 5 time zoom-nya. Again, ada autofocus juga, nggak kayak HP mid-range yang nggak ada. Seperti ini, 1, 2, 3. Berdebu banget Red Bull gue. Dan ini untuk selfie ini juga it's actually pretty okay. Agak pudar, but it's pretty good. Seperti itu. Dan untuk video recording dia bisa nge-record sampai 4K 30. Tapi ini inget gak guys, zaman dimana kalau nge-record ganti resolusi itu agak jadul ya, kan harus ke setting. Jadi nggak ada langsung quick controlnya, langsung harus ke setting. Dan harus ganti ke sini 4K 30. Ya kalau misalnya mau dites ya 4K 30 nya seperti ini, kayaknya bakal mid sih. Kalau zaman dulu biasa HP videonya selain iPhone tuh masih agak jelek ya. So 1, 2, 3. Oke, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30. Di sini gue kelihatan limitnya hanya 10 menit buat 4K sayangnya. Dan kita bisa ganti ke ultra wide, tapi kerennya ya, nice. Dan apakah bisa ganti ke 5 times? Jawabannya enggak. Jadi si periskopnya karena cuma 5 megapiksel jadi nggak bisa ganti. Kalau misalnya kita mau lihat noise-nya, ya ini kamera di zamannya lah ya, noise-nya banyak. Ya, it's fine lah. Maksimum zoom dia ada di 15 kali, tapi ya walaupun dia fotonya masih oke banget, tapi videonya ini udah kelihatan ketinggalan kayak HP zaman ya zamannya lah ya. Untuk fokus kita lihat bisa sedekat apa nih. Kita lihat tulisannya segini ya maksimal. That's pretty good. Cuma ya gambarnya menurut gue agak sedikit pudar, itu aja sih. So kita langsung balik lagi ke S25 Ultra. Dan seperti itu kalian bisa nilai juga gimana untuk si kualitas mikrofonnya. So ini gue taruh beberapa gambar juga, mereka bisa cek sendiri ya. Gue keluar bentar, foto-foto kucing dan kawan-kawan. Kalian bisa nilai. Menurut gue sih untuk kamera 3 ini di harga 2 jutaan ini masih oke banget, masih bisa bersaing lah dengan HP yang harganya 4 jutaan zaman sekarang mungkin ya. Masih ada aura-aura Huawei-nya itu loh, so that's good. Dan coba segitu aja untuk si video unboxing dan sedikit hands-on-nya. Seperti biasa, nanti kita bakal tes untuk full review-nya minggu depan. Bakal lebih oke lagi apakah ini HP masih layak dibeli atau enggak. Karena umurnya yang makin lama makin tua, tapi ini masih legend. Ini gue inget banget pas pertama HP dirilis tuh gila banget ya kameranya. Dan sekarang pun, karena waktu itu dia insane, sekarang pun masih oke banget. Apakah kalian punya HP ini sampai sekarang? Kalau punya, bisa komen di bawah. Kita diskusi, kira-kira gimana tuh kabar HP kalian. Segitu aja video, thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video full review-nya. Goodbye.